Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Pak dengan kami kelompok 6 mau update progres dari tanggal 13 Maret kemarin sampai tanggal 20 hari ini. Nah, berdasarkan backlog dari Trello yang eh, kami buat dan sprint sekarang yaitu masih tetap di desain Figma dan sekarang harusnya sih lagi revisi Pak. Dan kemarin sudah banyak kita jelaskan. Untuk sekarang, karena emang masih waktunya untuk revisi, saya mau membahas tentang eh, materi yang Bapak sampaikan mengenai use case diagram dan class diagram dan sequence diagram. Berikut adalah diagram-diagramnya. Nah, eh, dari desain atau sketsa awal yang telah kami buat, saya telah memilah beberapa fungsional yang berpotensi untuk menjadi use case dan bisa bisa dilihat di sini yaitu ada lihat profil CV, ada lihat mobil, janji temu, lihat berita, dashboard admin. Nah, eh, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari lihat profil CV itu lumayan jelas ya di lihat profil CV itu tuh hanya untuk melihat profil dari perusahaan atau CV dari eh, JM Mobilindo itu sendiri dan ada alamatnya dan sebagainya gitu. Dan selanjutnya use case yang lihat mobil itu tuh bisa dipecah lagi menjadi lebih dalam yaitu untuk melihat eh, mencari mobil berdasarkan merek dan melihat harga berdasarkan tipe dan model dari simulasi kredit atau perkiraan pembayaran secara angsuran atau DP. Nah, eh, dari lihat mobil ini juga kita juga bisa melihat spesifikasi mobil beserta harga yang sudah dikalkulasikan gitu Pak. Dan selanjutnya ada use case janji temu yaitu ya eh, fitur utama dari kelompok kami yaitu berfungsi untuk menjadwalkan janji temu antara user dan pihak JM itu sendiri. Dan mungkin kemarin saya ingin mengingatkan kembali bahwa ada perubahan. Kami tidak melakukan direct ke apa namanya direct ke WhatsApp lagi, namun dari data-data yang ada di janji temu masuk ke dalam dashboard admin. Dan selanjutnya adalah lihat berita. Lihat berita ini ada dua fungsinya yaitu eh, info-info atau promosi dari si JM Mobilindo itu sendiri dan juga berita mobil bisa ditambahkan dan fitur selanjutnya adalah untuk rekomendasi. Dan di sini eh, bisa dilihat di dashboard admin ini tuh bisa mengolah mobil, janji temu, dan lihat berita. Dan untuk orang yang bisa mengakses dashboard admin itu cuma eh, si admin JM. Dan itu perlu autentifikasi atau login gitu. Makanya kami menggunakan include di sini. Dan di sini kami menggunakan extend karena data-data yang ada di dashboard admin hanya akan digunakan di fungsi atau use case ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan di kelas diagram seperti ini dari apa use case yang sudah kami buat. Di sini bisa dilihat kurang lebih sama penjelasannya, namun di sini kami buat berdasarkan urutannya, yaitu dari user. eh, User ini memiliki atribut, mereka memang tidak login, tapi karena dari data-data user itu tuh usernya ada pasti nama dan nomor telepon jika ingin membuat si eh, kelas janji nanti membuat janji. Nah, di sini user diharapkan untuk langsung melihat ke landing page. Dari landing page ini tuh user memiliki beberapa opsi seperti lihat berita, profil, buat janji, eh, milih merek mobil, dan simulasi kredit. Dan di sini juga bisa dilihat beberapa fungsinya. Fungsi merek mobil di sini tuh eh, di sini juga harusnya nanti itu seperti di desain Figma-nya nanti bisa melihat beberapa merek dan dari merek itu tuh eh, akan direct ke simulasi kredit untuk melihat harganya terlebih dahulu. Dan setelah itu baru memunculkan si mobil yang didapat dari dashboard admin. Dan juga janji yaitu user dari landing page memilih buat janji
fungsi buat janji, lalu masuk ke page janji, lalu mereka membuat janji yang datanya tersebut akan sebenarnya tertampung di dashboard admin, tapi yang sudah ada di dashboard admin akan terextend ke kelas janji. Dan selanjutnya adalah di kelas berita. Di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada sistem rekomendasi dan juga berita dari eh, JM itu sendiri. Dan berita ini bisa ditambah sesuka hati sesuai keinginan admin. Dan di sini kami juga memiliki kelas admin, yaitu orang yang bisa mengakses eh, dashboard. Dan agar bisa admin ini bisa mengakses dashboard, tentunya harus masuk eh, atau login terlebih dahulu. Maka daripada itu kami membutuhkan autentifikasi, yaitu dengan fungsi cek password. Nah, dari situ admin tersebut bisa mengelola berita, kelola mobil, dan kelola janji temu. Nah, selanjutnya mungkin sebelum aku lanjut, apakah dari teman-teman ada yang mau nambahin? Oke, lanjut dulu ya. Oke. Mungkin dari sequence diagramnya, eh, karena ini karena lumayan banyak, tadi kan sudah lumayan aku jelasin di kelas diagram, mungkin ini jadi salah satu contoh saja karena ini lumayan banyak, Pak. Eh, mungkin gimana cara pembuatannya. Dan eh, kami mempunyai beberapa objek dan satu aktor. Aktor ini seharusnya adalah si admin. Maaf, eh, admin jam. Oke. Nah, admin jam di sini itu harus login terlebih dahulu ke dashboard admin yang akan eh, melakukan cek password, dan ketika passwordnya benar maka akan mendapatkan akses atau kembali lagi. Dan ketika sudah mendapatkan akses bisa melakukan setting harga mobil, terus melihat harga mobil, terus melihat menambah merek mobil, terus melihat harga mobil, yaitu yang kelola mobil tadi, dan juga kelola janji. Dan semuanya kembali ke dashboard admin. Mengapa? Karena di dashboard admin ya admin harusnya bisa melihat segala kegiatan atau data-data yang akan ditampilkan kepada user yang akan muncul dalam webnya. Mungkin seperti itu saja sih, Pak. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf belum dimasukkan ke Doktek karena menurut saya sih eh, kami ingin mendapatkan revisi dari Bapak terlebih dahulu sebelum kami bisa mulai mengetik di dokumen teknisnya. Dan untuk sekuensi yang lain bisa Bapak lihat seperti ini, sesuai dengan banyaknya si use case yang kami buat. Oke. Mungkin sekian dari kelompok kami. Dari teman-teman lagi ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup kah? Cukup? Yang benar nih. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.